Salam semuanya. Halo. Apa kabar hari ini? Luar Luar biasa. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 mulai ayat 7 sampai dengan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10. Sudah Bapak Ibu di rumah? Semua ada siap? Oke, kita akan mulai. Saya akan bacakan mulai dari ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan dalam bulan ini, minggu pertama kita bicara tentang siapa? Ayub. Minggu kedua kita bicara tentang siapa? Musa. Minggu ketiga kita bicara tentang Paulus. Apa yang terjadi dalam setiap kehidupan perjalanan iman mereka? Nah, iman mereka adalah iman yang bertahan. Iman mereka adalah iman yang penuh dengan kemenangan. Amin. Nah, bagaimana dengan kita menghadapi hari-hari ini? Apa kita tetap bertahan untuk meraih kemenangan, atau kita semakin hari semakin lemas, semakin hari semakin loyo, semakin hari semakin iman kita mulai berkurang? Bukannya bertambah tapi mulai berkurang. Karena apa? Kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau ajar kita pada pagi hari ini. Kita mau lihat bersama-sama apa yang terjadi dengan Rasul Paulus. Di situ dikatakan dalam ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Tuhan gak mau kita meninggikan diri dalam hal apapun juga. Tuhan gak mau, baik itu kita sudah menjadi orang sukses, sudah menjadi orang kaya, sudah punya segala sesuatu, Tuhan tidak mau kita meninggikan diri, karena itu hanya cuma berkat. Ya, karena itu cuma berkat. Kita hanya mengejar berkat, bukan kita mengejar sumber berkat. Kalau kita mengejar sumber berkat, Bapak Gembala sering bilang, kalau kita mengejar sumber berkat, berkat itu dengan sendirinya akan mengejar kita. Nah, oleh sebab itu hari ini, pagi hari ini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Paulus? Kalau kita lihat dari ayat pertama dikatakan begini. Coba perhatikan baik-baik ayat pertama. Di situ dibilang, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Aku harus bermegah, aku harus menunjukkan, aku harus begini dan begitu, aku harus pamer ini dan pamer itu. Bukan itu. Nah, Paulus dia mengatakan demikian, dan di
akhir daripada itu dikatakan hal itu tidak ada faedahnya. Ya, dia bilang hal itu tidak ada faedahnya. Terus apa? Kalau sudah tidak ada faedah, kenapa dia harus mengerjakannya? Kenapa dia harus melakukannya? Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang kita kejar hari-hari ini? Apakah iman kita masih tetap bertahan atau iman kita sudah mulai kandas? Kandas dalam berbagai macam hal. Nah, ini yang akan jadi persoalan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Tuhan mau supaya iman kita terus maju menjadi iman yang sempurna. Ya, firman Allah berkata bahwa kalau iman kita sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada gunung itu pindah ke laut dan gunung itu akan pindah. Kita dapat berkata kepada masalah kita pindah keluar dari setiap hidup kita dan masalah itu akan pergi dari hidup kita. Nah, itu kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Tapi kalau kita punya iman segenggam, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kuasa Allah penuh dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita mengejar hal yang luar biasa, ya, menambahkan kepada iman kita. Ada kebajikan, kemurahan dan segala macamnya. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita semakin hari semakin luar biasa. Kita semakin hari semakin dahsyat. Kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita tidak mudah digoyahkan. Nah, tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi Tuhan mau supaya dalam kesulitan ini kita mempunyai iman yang kuat terhadap Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kejar. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Cari Tuhan dulu, cari sumber berkat dulu, maka semuanya itu akan berlari mengejar kita. Ya, jangan cari yang lain, tapi cari sumber berkat. Cari Tuhan dulu. Firman Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Bangun tidur cari Tuhan, ya, bukan cari yang lain. Cari Tuhan dulu. Nah, ketika kita cari Tuhan, berarti apa? Hari itu Tuhan berkenan atas hidup kita. Ya, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Berkat Tuhan itu akan mengejar kita, berlari mengejar kita. Bukan kita yang mengejar berkat. Kita mengejar berkat, kita tidak akan menjadi. Firman Allah berkata apa? Kalau kita mengejar berkat, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita tidak akan menjadi kaya. Susah payah itu tidak akan menambahinya. Sedikit pun tidak akan menambahinya. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita mengejar sumber berkat. Siapa itu sumber berkat? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, sumber berkat itu Yesus Kristus Tuhan. Itu yang harus kita kejar. Kita kejar baik-baik. Kita berlari untuk mendapatkan itu. Apa yang terjadi dengan Paulus? Di situ dikatakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Nah, jangan bermegah dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Tuhan mau supaya apa? Kita bersyukur. Nah, itu yang terjadi. Selalu bersyukur. Kalau hari ini kita bisa makan, itu luar biasa. Amin. Kalau hari ini kita bisa menikmati segala sesuatu, itu luar biasa. Karena apa? Tuhan memberkati kita. Tuhan hanya mau kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kalau kita mulai ngambek dan segala macam, apa yang terjadi dengan hidup kita? Akan kesal dan marah dan segala. Dan itu tidak akan habis sampai di situ. Dan itu akan menjadi merusak seluruh hidup kita. Ya, Tuhan bilang tubuh kita adalah bait Allah. Ya, tempat berdiamnya Roh Allah. Jangan kita menaruh segala sesuatu yang busuk itu dalam hati kita. Nah, kalau kita menaruh itu akan merusak hidup kita. Akhirnya
umur kita yang seharusnya panjang bisa sampai 120 tahun, tiba-tiba hanya sampai sebatas 70 tahun. Nah, ini yang harus kita kejar. Kenapa? Perkenanan Tuhan itu yang luar biasa atas hidup kita. Dan Tuhan mau pelihara kita, Tuhan mau jaga kita, Tuhan mau menyertai kita, dan Tuhan mau memberkati kita. Nah, ini yang harus kita kejar. Nah, di situ dia katakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, dia sebagai hamba Tuhan, dia mulai sombong. Ya, dia mulai bermegah. Karena dia punya penglihatan, dia punya karunia, dia punya segala sesuatu, karunia kesembuhan, karunia ini dan karunia itu. Nah, ini Tuhan bilang kita tidak boleh bermegah. Nah, apa yang terjadi dengan Paulus? Nah, kalau kita perhatikan ayat 7 tadi dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu duri di dalam daging. Nah, Tuhan memberi sesuatu duri dalam daging. Kalau ada duri dalam daging, kita bergerak sedikit itu sakit. Nusuk sana, nusuk sini. Ya, kalau nusuk sana, nusuk sini, kira-kira sakit nggak? Sakit. Nah, itu yang terjadi. Duri dalam daging itu sesuatu yang tidak enak. Dan di situ dikatakan, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, berarti apa? Tuhan kasih warning. Tuhan kasih warning buat kita. Tuhan kasih tanda buat kita supaya apa? Kita sadar, kembali bersyukur. Hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Tuhan yang ditinggikan. Dialah raja di atas segala raja. Dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Dia adalah dokter dari atas segala dokter, yang sanggup untuk apa? Menyembuhkan kita, yang sanggup untuk melepaskan kita, yang sanggup untuk memulihkan kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Ya, kalau hari-hari ini ada duri di dalam daging kita, mari kita bersyukur, jangan bersungut-sungut. Dan Tuhan taruh itu supaya apa? Kita tidak meninggikan diri. Kalau ada hal-hal yang kita meninggikan diri, mari kita segera bertobat. Tinggalkan itu. Karena apa? Tuhan tidak mau. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau. Dia tidak mau kemuliaan itu ada pada kita, tapi Tuhan mau segala kemuliaan itu hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan itu, karena kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita sadar dan benar-benar sadar, dan kita lihat apa yang Tuhan mau dari hidup kita, sehingga apa? Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, ketika kita kembali kepada firman Tuhan, ketika kita sadar, dan Tuhan akan pulihkan kita. Dan di situ dikatakan bahwa apa? Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri, supaya kita jangan meninggikan diri, supaya kita jangan sombong, supaya kita jangan angkuh. Kalau hari ini kita masih hidup, itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Ya, anugerah itu adalah suatu pemberian dari Tuhan dengan cuma-cuma tanpa kita beli. Nah, udara yang kita hirup ini satu pemberian dari Tuhan. Coba kalau Tuhan tekan sedikit, kasih sedikit udaranya, apa yang terjadi dengan kita? Kita bernapasnya susah. Amin Bapak Ibu. Nah, bernapasnya susah. Kalau kita masuk ICU, satu tabung oksigen kita harus bayar mahal. Ya, anugerah yang Tuhan berikan itu dengan cuma-cuma. Mari kita nikmati segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan kita meninggikan diri, jangan kita bermegah dengan segala hal yang
ada pada kita. Karena itu hanya cuma segala titipan Tuhan, segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan mari kita nikmati itu, ya. Kita nikmati itu, bukan kita bermegah, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita menikmatinya. Ya, bukan untuk kita pamer, untuk kita sombong dan segala macam, tapi untuk kita nikmati. Amin. Nah, oleh sebab itu segala sesuatu yang kita punya jangan kita simpan, tapi kita nikmati. Dinikmati. Oke, kita akan lihat lagi ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, Rasul Paulus sudah minta sama Tuhan untuk mencabut, mengangkat utusan iblis ini, mengangkat duri dalam daging ini. Tetapi apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus? Di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru kita lemah, justru kita dalam kondisi terpuruk, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menopang kita sehingga kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan ada. Amin. Bahwa Tuhan ada di sekeliling kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan menopang kita dari belakang. Tuhan mendukung kita supaya kita terus maju, bergerak maju dalam iman. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita nikmati, kita kerjakan itu hari demi hari. Nah, di situ dia bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita selalu berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan menolong kita. Ya, ketika kita sakit, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kita, Tuhan menyembuhkan kita. Karena apa? Dia adalah dokter dari atas segala dokter. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Ya, firman Allah berkata, dosa diampuni, sakit penyakit disembuhkan. Jadi apa? Relakan hati kita untuk bertobat. Jangan keraskan hati kita. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita bertobat dulu, periksa dulu hidup kita. Kalau kita sakit, kita mengalami sesuatu, mari lari sama Tuhan. Periksa hidup kita, ada apa dengan hidup saya? Apa yang telah saya kerjakan? Apa yang telah saya lakukan? Apa yang telah saya buat? Nah, sehingga menyakiti hati Tuhan. Nah, hari ini kalau kita sudah melihat dan kita sadar, mari selesaikan itu di hadapan Tuhan. Jangan menunda-nunda itu, tetapi Tuhan mau sesegera mungkin supaya apa? Kita dipulihkan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Tuhan tidak mau apa? Kita berjalan memikul beban kita, ya, memikul terus beban kita seumur hidup kita. Nggak enak, ya, nggak enak. Apalagi kalau kita taruh ransel di belakang dengan berat 20 kilo, kita berjalan, kita berdiri, kita ini memanggul ransel yang 20 kilo. Mungkin awal-awal dia enteng, ya. Awal-awal itu enteng, tapi lama-kelamaan digantung itu di pundak kita, itu sangat berat. Apalagi kita berjalan 20-30 kilo di depan. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Lama-lama kita menjadi bongkok. Kita ketarik, badan kita ketarik ke belakang. Kenapa? Berat. Yang tadinya kita merasa enteng, lama-lama itu akan menjadi berat. Nah, Tuhan mau supaya apa? Ini
hidup kita ini menjadi gampang dan enteng. Tetapi jangan membuat hidup kita ini terlalu berat dengan masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Masalah boleh ada, kondisi begini boleh terjadi hari-hari ini. Tapi Tuhan mau sukacita Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Jangan biarkan masalah itu menekan hidup kita. Jangan biarkan persoalan itu menekan hidup kita. Tetapi mari serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan yang angkat setiap masalah kita. Tuhan yang menopang, mengangkat setiap persoalan kita. Dan melemparkan setiap persoalan kita sejauh mungkin. Ya, sejauh mungkin Tuhan melemparkan. Itu membuang segala masalah dan persoalan kita. Karena Dia menanggung setiap masalah dan persoalan kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Nah, itu sudah dipakukan di sana. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sudah mengalami itu duluan. Nah, supaya apa? Kita sadar dan berbalik sama Tuhan. Selalu berharap sama Tuhan. Meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bukan kita menepuk dada dan kita bilang kita hebat, kita luar biasa. Tidak. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ini yang dikatakan duri dalam daging itu akan menusuk dan menusuk. Dia bilang di dalam kelemahan kita menjadi kuat. Ya, kita menjadi kuat. Karena apa? Ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita berjalan semakin lama tidak semakin lelah. Tapi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kita berlari bukan tambah semakin lemas tapi tambah semakin kuat. Kenapa? Tuhan yang berlari bersama dengan kita. Kenapa? Kita minta penyertaan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Sehingga apa saja yang kita kerjakan pasti jadi berhasil. Amin. Nah, apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, kalau Tuhan ada beserta dengan kita akan nikmati walaupun ada duri dalam daging. Tetapi Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberikan kekuatan baru, Tuhan yang memberikan semangat baru. Di situ dikatakan dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan akan menjadi sempurna ketika kita lemah. Karena apa? Ketika kita lemah, kita hanya ingat Tuhan. Kita hanya berseru kepada Tuhan. Kita hanya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Ya, karena itu dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan kita hanya berteriak Tuhan. Kenapa? Ketika kita berteriak Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan menolong kita. Tuhan akan turun tangan dan memulihkan kita. Tuhan akan turun tangan dan menyembuhkan kita. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, jangan pernah takut, tapi percaya sama Tuhan. Semakin hari iman kita semakin diperkuat, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin berkembang dengan luar biasa. Ya, semakin maju bersama dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau, iman yang bertahan. Amin. Iman kita adalah iman yang bertahan, bukan iman yang mundur. Semakin mundur dan mundur terus, akhirnya apa? Kita jatuh. Karena apa? Kita semakin menjauh daripada Tuhan. Bukan kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin jauh dengan Tuhan. Ketika ada masalah, kita bukan lari sama Tuhan, kita malah meninggalkan Tuhan. Nah, itu kesalahan kita hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan sesadar-sadarnya supaya apa? Kita kembali pada Tuhan, berlari sama Tuhan, mendekatkan hidup kita dengan Tuhan, mendekatkan diri kita dengan Tuhan, sehingga apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini kita serahkan sama Tuhan. Karena firman Allah berkata, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Ya, kondisi hari-hari ini sangat memprihatinkan, tapi firman Tuhan menjamin itu. Jangan pernah takut dalam menghadapi hari-hari ini, tetapi percaya sama Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan ada di sekeliling kita. Tuhan ada dan menopang kita. Tuhan ada menyertai kita.
Ya, dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji untuk menyertai kita dalam segala hal. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini mari kita sadar, sesadar-sadarnya untuk apa? Kita terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Nah, di situ dia bilang ayat 9 itu dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, karena kita lemah, kita berteriak Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita punya waktu banyak dengan Tuhan. Ya, karena kita apa? Kita lemah. Ya, kita hanya minta Tuhan tolong. Ya, orang di sekeliling kita tidak menolong kita, tetapi Tuhan yang menolong kita. Ya, dalam kondisi-kondisi sukar begini, siapa mau menolong kita? Ya, siapa mau bantu kita? Hanya Tuhan yang membantu kita. Kenapa? Tuhan adalah Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Oleh sebab itu, hari-hari ini jangan kita takut menghadapi, tetapi mari kita masuk hari-hari yang baru yang ada di depan dengan penuh ucapan syukur, berlari bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga apa? Kita akan nikmati segala yang terbaik. Di dalam kelemahan, di situ dikatakan bahwa ayat 9 tuh justru dalam kelemahanlah kekuasaku menjadi sempurna. Kenapa? Tuhan hadir di situ, di tengah-tengah kita. Tuhan hadir dan memimpin kita, menuntun kita, membawa kita untuk menikmati segala yang luar biasa. Karena apa? Kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini, kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, jangan tunggu lama. Ya, jangan tunggu lama, jangan buat itu bertahun-tahun tinggal dalam masalah itu, tinggal dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita segera sadar dan menyerahkan itu sama Tuhan. Ya, Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Beban yang begitu berat itu diangkat daripada kita, dan kita diberikan apa? Sukacita. Kita diberikan apa? Damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Mari bawa seluruh hidup kita, bawa seluruh masalah kita, bawa setiap persoalan kita. Apapun masalah dalam hidup kita, seberat apapun, seringan apapun masalah kita, serahkan sama Tuhan. Jangan tunda. Ya, jangan bawa itu pada matahari terbenam, tetapi segera sadar dan selesaikan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita menyelesaikan itu di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kita. Kalau ada sukacita, rasa-rasanya itu luar biasa. Ya, ada sukacita di dalam hati kita. Firman, ada lagu pujian mengatakan, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti apa? Daun menari. Kenapa? Ada sukacita di dalam hati kita. Ya, ada sukacita yang luar biasa di dalam hati kita. Kita akan menari, kita akan melompat, kita akan menyanyi, kita akan bersukacita, bergembira, dan menikmati hidup ini. Karena Tuhan kasih kita hidup untuk dinikmati, bukan kita memikul beban dan membawa setiap beban itu terus dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah mengeluh dengan Tuhan. Ya, apapun masalah kita jangan pernah mengeluh, tetapi
bawa itu kepada Tuhan, serahkan itu sama Tuhan, dan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang di rumah, yang dengar dalam program ini, siapapun yang mendengarkan program ini, karena program ini terbuka untuk umum, mari dengar dan sadar hari-hari ini. Tuhan mau apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari, sebesar apapun masalah kita, jangan ambil jalan pintas, tetapi cari Tuhan, berteriak Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tuh firman Allah berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, yang mendengarkan program ini dimanapun kita berada, mari kuatkan hati, kuatkan tekad, kuatkan iman kita. Mari kita sama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, kita bereskan itu di hadapan Tuhan, dan kita berlari bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin bukan semakin lemah, tetapi semakin hari kita semakin kuat dengan Tuhan. Dalam tekanan apapun juga yang kita hadapi ini, maupun ada duri-duri dalam daging pun, tetap Tuhan mau kita tetap memandang sama Tuhan. Ketika kita mulai bikin masalah, duri itu menusuk kita, tak sakit. Ya, kalau duri menusuk dalam daging pasti sakit, apalagi dia masuk dalam kaki, telapak kaki, begitu kita injak sakit. Nah, itu aja sakit, duri yang kecil itu, apalagi di dalam daging kita. Ya, apalagi di dalam seluruh hidup kita. Aduh, sakitnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu, mari sadar dan bertobat. Tinggalkan segala setiap masalah dan persoalan. Jangan pernah mengeluh dengan kondisi dan keadaan ini. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita bersyukur. Hari-hari ini kita belajar bersyukur. Bersyukur dengan kondisi yang ada. Ya, kita makan sehari sekali juga Tuhan mau kita bersyukur. Kalau kita puasa pun tetap kita harus bersyukur. Kenapa? Hari-hari ini kita masih bisa hidup itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana yang susah. Bukan hanya kita, semua orang di luar sana susah. Banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Ya, nah kalau kita lihat dalam berita-berita hari ini, banyak orang di PHK. Tapi kalau hari-hari ini kalau kita masih bisa nikmati makanan itu, Tuhan mau kita bersyukur, kita menikmati semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah bersungut. Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut. Bangsa Israel ketika mereka bersungut sama Tuhan, apa yang terjadi? Mereka semua mati di padang gurun. Yang keluar dari tanah Mesir itu hanya tinggal 2 orang yang masuk dalam tanah perjanjian. Semua yang keluar dari tanah Mesir itu semua dikuburkan di padang gurun. Karena apa? Hidup mereka tidak pernah bersyukur. Hidup mereka tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersyukur, hanya bersungut. Aduh, kalau di Mesir itu ada bawang prei, ada bini itu, ada makan daging, ada mentimun dan segala macam, ada daun bawang yang enak. Nah, di padang gurun ada apa? Selalu mengeluh. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Semua mati di padang gurun. Yang keluar dari Mesir ini rame-rame mati di padang gurun. Ribuan orang, bukan 1-2 orang, tapi ada ribuan orang. Hanya tinggal apa? Yosua dan Kaleb yang membawa umat Tuhan ini masuk dalam tanah perjanjian bersama dengan generasi-generasi yang baru yang ada di padang gurun. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar, jangan pernah bersungut. Dengan kondisi-kondisi hari-hari ini, jangan pernah bersungut. Mari kita bersyukur dengan Tuhan. Bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Ketika kita menaikkan ucapan syukur dengan Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Ya, Tuhan tidak tutup mata terhadap kita. Tuhan tidak membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan tidak membiarkan kita sekarat. Tetapi Tuhan, kalau kita sampai sekarat, berarti Tuhan ada mengajarkan sesuatu buat kita. Amin. Tuhan lagi melatih kita supaya apa? Kita bertobat dan selalu bersyukur. Berarti apa? Kita tidak pernah bersyukur.
Nah, supaya apa? Iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat, iman kita semakin melangkah maju terus, bukan iman yang mundur. Nah, apa iman yang kandas? Tidak, tetapi iman yang maju. Tuhan mau supaya apa? Kita terus bergerak maju. Nah, kalau kita terus bergerak maju, ya, ada lagu anak sekolah, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, berarti serta Yesus selamanya. Tuhan beserta dengan kita selamanya. Nah, undang dia ada dalam hidup kita, undang dia tinggal dalam hidup kita, undang dia selalu memimpin dalam hidup kita. Nah, kita akan berjalan terus hari demi hari bersama dengan dia. Nah, anak sekolah minggu aja bernyanyi demikian. Dulu kita masih kecil-kecil pun menyanyi demikian. Kita berjalan dengan semangat. Nah, kalau kita melakukan itu terus hari demi hari, dan kita akan menikmati sukacita. Dan sukacita itu tidak bisa kita beli dimanapun. Kita tidak bisa menukarkan dengan kekayaan kita. Kenapa? Kita bisa pergi ke ujung bumi sekalipun, tetapi kita tidak bisa mendapatkan sukacita itu. Kenapa? Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada dalam nama lain. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ingat baik-baik itu. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan mau supaya kita sadar. Mari kita ambil waktu spesial dengan Tuhan. Mari tutup Alkitab, Bapak Ibu semua. Kita mau ambil waktu spesial dengan Tuhan. Kita mau bereskan apa yang masih mengganjal dalam hidup kita. Beban apapun yang menindih hidup kita, mari serahkan sama Tuhan. Ya, jangan kalau hari-hari yang lalu, beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu kita masih suka bersungut-sungut, tapi saat ini ketika kita ada dalam program ini, mari sekarang juga kita ambil keputusan dan bertobat, tinggalkan semuanya itu. Tuhan mau supaya apa? Kita fokus sama Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berlari bersama dengan Tuhan, sehingga iman kita bukan iman yang kandas, tetapi iman kita adalah iman yang terus bergerak maju untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang, justru dalam kelemahanku, kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna kalau kita mulai berseru sama Tuhan. Kita menyerahkan setiap masalah dan persoalan. Mari Bapak Ibu di rumah, semua kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau serahkan seluruh hidup kita dengan Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau ada yang perlu kita bereskan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan saat ini. Jangan biarkan itu menjadi berlarut-larut dalam hidup kita. Kalau kita membiarkan itu berlarut-larut, itu akan menjadi duri di dalam daging kita. Dan dia akan menusuk ke kiri dan ke kanan. Dia akan menusuk dan itu akan menjadi nyeri dan perih dalam hidup kita, dalam hati kita. Oleh sebab itu, mari kita sadar hari-hari ini. Tinggalkan setiap dosa dan persoalan dan belenggu-belenggu itu. Kita tinggalkan semua. Haleluya. Mari Tuhan. Bapak Ibu semua ambil waktu beberapa saat. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap keluhan kami. Engkau dengar setiap seruan kami dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Mari Bapak, basuh kami dengan darah-Mu. Ampuni kami. Angkat setiap beban dan persoalan, masalah apapun yang menindih kami, yang menikam kami hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bebaskan kami, berikan kami kekuatan baru, berikan kami semangat baru, bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, kami berlari bersama dengan Engkau, kami berjalan bersama dengan Engkau, kami meraih segala yang terbaik. Janji-Mu adalah seperti fajar
pagi hari Tuhan. Terima kasih yang semakin hari semakin bersinar terang di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari Tuhan ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat banyak cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat banyak cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi, lewat banyak ujian, lewat badai ujian, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Oh, haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang memulihkan kami. Engkau Allah yang meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Engkau telah mengangkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau menggantikan dengan sukacita, Engkau menggantikan dengan damai sejahtera Allah yang melimpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami tahu satu perkara, firman-Mu berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam setiap hidup kami ketika kami serahkan setiap masalah dan persoalan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami yang ada dalam program ini. Lawatan Tuhan terjadi atas kami, kuasa Allah mengalir dalam setiap kami. Engkau membangkitkan iman kami, Engkau membangkitkan semangat kami supaya kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Allah yang hebat, di dalam kekuatan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan
serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap hidup mereka. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu di rumah boleh persiapkan persembahan. Mungkin ada yang mau kasih persembahan istimewa atau perpuluhan yang belum dibayarkan. Nah, mari kita siapkan. Kita mau angkat itu di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur dan buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah meneguhkan kami, Engkau telah menguatkan. Saat ini Tuhan, ada persembahan yang kami bawa. Mari Tuhan Engkau memberkati. Baik itu Tuhan, Engkau berkati kami dengan luar biasa. Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, pengumuman kah? Ada yang berulang tahun kan minggu ini? Oh, ada Hosea tanggal 23 Oktober. Ada Hansel juga tanggal 23 juga. Waduh, Hosea sama Hansel. Iya, Hansel. Iya. Cielen, titip salam buat Hansel. Tuhan memberkati. Ya, selamat ulang tahun. Hosea juga selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Haleluya. Oke, kita belum bisa memulai dalam ibadah kita di Mandala Utara, ya, walaupun pemerintah sudah mulai kasih kelonggaran, tetapi masih ada dengan protokol-protokol yang luar biasa. Dan itu himbauan dari GBI cukup luar biasa. Jadi saya minta kita bersabar, jangan buru-buru karena kita semua bukan dalam satu wilayah. Kita semua ada tersebar di seluruh wilayah Jakarta ini. Jadi ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, yang jauh-jauh semua. Jadi saya pikir tunggu sampai semua sudah kita semua berjalan dengan normal, kembali kegiatan dengan normal, baru kita mungkin Januari kita akan mulai. Nah, hari-hari ini kita akan membenahi semua sehingga tidak ada lagi persoalan bocor dan segala macam lagi, tidak ada lagi. Semua kita harus benahi dan kami butuh dukungan dari Bapak Ibu dan saudara semua. Jadi semua yang mau mendukung kami terima dengan tangan terbuka, ya. Jadi kami tidak menolak segala dukungan. Bapak Ibu boleh mengirim lewat nomor rekening yang ada di bawah, ya. Jadi nggak usah takut, duitnya semua akan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, masih ada lagi? Oke, jadi ingat baik-baik, kita ibadah nanti kalau semua sudah normal sebagaimana mestinya, baru kita mulai ibadah. Dan kalau sudah dibuka, karena hari-hari ini protokolnya sangat luar biasa, ya. Jadi kita juga masih memperbaiki semuanya. Jadi beres-beres semuanya. Jadi mohon dimengerti, ya, didukung saja biar kami menyelesaikan semuanya. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu di mana saja berada, Tuhan, dalam kondisi apapun hari-hari ini. Mari Tuhan berkati, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru, Engkau membakar hati mereka, membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, berlari terus bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengejar kesempurnaan itu di dalam setiap kehidupan hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing, Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru, semangat baru. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan, Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan baru dan semangat baru. Bakar hati mereka, membuat roh Allah menyala-nyala di dalam mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua yang berulang tahun. Ada Hansel, ada Hosea pada tanggal 23 Oktober. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, berkati anak-anak muda ini. Biarlah mereka hari demi hari semakin bertumbuh dalam takut akan Engkau. Engkau menambahkan umur 1 tahun lagi dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin bijaksana dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, keluarga mereka juga Bapa berkati di dalam nama Yesus, Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan Bapa berkati, Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, baik itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, sekecil apapun yang kami kerjakan, mari Tuhan berkati, Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau membuat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya, dan juga kami membutuhkan semua dana, sumber dana yang besar untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang sisa ini, Tuhan, sehingga tidak ada persoalan dan masalah yang kami hadapi untuk dalam beribadah bersama dengan Engkau, Tuhan. Dan juga gedungnya udah siap, ruangannya udah siap semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dan juga Tuhan, kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara ini, baik itu dari pemerintahan pusat sampai pada daerahnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, pemerintah yang ada, Tuhan, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para wakil rakyat yang ada, bahkan gubernur, Tuhan, bupati, wali kota, camat, dan sampai RT RW dan juga lurah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, berkati mereka semua, Tuhan, dengan kekuatan dan urapan Allah yang hebat dan dahsyat, dengan hikmat Allah yang luar biasa mengelola bangsa dan negara ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan rancangan-rancangan untuk mau mengganggu stabilitas bangsa dan negara ini kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati bangsa ini, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa, Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan dengan ajaib, Tuhan. Terima kasih karena banyak ada orang-orang yang berdoa untuk hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Kau Roh Kudus yang
memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat liburan. God bless you.